Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Materi hari ini adalah tentang mengenal apa itu yang namanya panel surya atau sel surya. Oke, nama lain dari panel surya adalah sel surya atau solar cell. Oke, ini adalah bentuk atau gambar dari panel surya. Bisa dilihat di sebelah kanan layar teman-teman sekalian. Panel surya adalah suatu komponen yang dapat mengubah atau merubah atau mengkonversi energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip fotovoltaik. Jadi panel surya ini dia dapat menghasilkan listrik. Biasanya kan kita mengenal listrik PLN itu berasal dari pembangkit. Di situ ada yang namanya generator atau turbin. Nah, itu yang komponen yang bisa menghasilkan listrik. Selain turbin, generator, ada komponen lain yang dapat menghasilkan listrik. Salah satunya adalah dengan menggunakan panel surya. Panel surya, solar cell atau sel surya, ini adalah suatu komponen atau zat atau suatu bahan yang dapat merubah atau bahan ini akan dapat bereaksi ketika dia diberikan cahaya dan menghasilkan yang namanya listrik. Jadi panel surya itu adalah bahan yang ketika diberi listrik adalah suatu bahan yang diberi cahaya atau diberikan cahaya matahari, dia dapat menghasilkan listrik seperti itu. Nah, energi listrik yang diproduksi oleh si panel surya itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari ataupun digunakan untuk disimpan ke dalam baterai untuk digunakan nanti. Jenis listrik yang dihasilkan oleh panel surya itu adalah jenis listrik DC atau listrik searah. Kalau di rumah kita itu dinamakan dengan listrik AC atau listrik PLN. Nah, sementara untuk yang panel surya ini, listrik yang dihasilkan adalah listrik yang DC. Kemudian listrik DC ini itu dapat digunakan untuk mengecas aki. Jadi energi yang berasal dari panel surya itu dicas dulu atau disimpan dulu ke dalam aki. Kemudian dari aki itu nanti dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Contohnya digunakan untuk menyalakan lampu, menyalakan pompa, dan sebagainya. Intinya panel surya adalah suatu komponen atau alat yang digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari. Di situ juga ada panas matahari menjadi energi listrik. Nah, listrik yang dihasilkan adalah listrik jenis DC atau listrik searah. Biasanya tegangan dari panel surya itu bervariasi yang dihasilkan. Ada yang 12 volt, ada yang 18 volt, ada yang 5 volt, ada yang 3 volt, ada macam-macam. Tapi umumnya yang paling sering digunakan adalah tegangan 18 volt. Oke, kemudian apa sih aplikasi dari panel surya? Tadi saya sudah sedikit menyinggung salah satu aplikasi dari panel surya itu adalah digunakan untuk menyalakan lampu, menyalakan pompa. Jadi yang pertama adalah digunakan sebagai listrik rumahan. Nah, jika panel surya ini digunakan untuk listrik rumahan, dia memerlukan yang namanya baterai. Tentunya baterainya juga jumlahnya akan sangat banyak dan sangat besar sekali, mengingat di dalam rumah kan memiliki banyak perangkat atau alat-alat listrik seperti TV, laptop, kulkas, AC, pompa, lampu. Itu kan semuanya memerlukan baterai atau daya yang jumlahnya sangat besar. Nah, untuk mengubah baterai ini kan tegangannya tegangan DC, panel surya juga tegangannya DC. Panel surya menghasilkan listrik DC, dicas ke dalam atau disimpan ke dalam baterai. Kemudian baterai ini akan digunakan untuk menyalakan device atau perangkat yang memiliki listrik AC. Maka dia perlu dikonversi atau diubah
dari tegangan DC menjadi tegangan AC atau tegangan PLN. Nah, alat yang digunakan untuk mengubah listrik DC menjadi listrik AC itu dinamakan dengan inverter. Jadi, untuk dapat digunakan untuk menyalakan peralatan yang ada di rumah kita, si baterai ini harus ditambahkan suatu alat yang dinamakan dengan inverter. Nah, si inverter ini akan mengubah listrik DC atau listrik baterai menjadi listrik AC atau PLN, sehingga dapat menyalakan alat-alat rumah tangga seperti TV, kulkas, pompa air, kemudian lampu dan sebagainya, mengecas laptop. Itu harus menggunakan inverter. Nah, aplikasi dari panel surya yang selanjutnya adalah digunakan sebagai sepeda tenaga surya. Nah, prinsipnya juga sama seperti listrik rumahan tadi, penggunaan panel surya pada listrik rumahan. Untuk sepeda listrik tenaga surya ini juga menggunakan baterai. Perbedaannya adalah kalau sepeda listrik tenaga surya dia memiliki mesin yang namanya motor listrik. Nah, motor listriknya ini dia menggunakan tegangan DC, bukan tegangan AC, sehingga dari panel surya itu kemudian akan digunakan untuk ngecas aki. Nah, tegangan dari aki itu langsung bisa digunakan untuk menggerakkan roda atau menggerakkan motor listrik dari sepedanya. Prinsipnya seperti itu. Kemudian ada variasi yang lain, yaitu panel surya ini juga dapat digunakan sebagai stasiun pengisian baterai. Jadi di stasiun itu banyak sekali terdapat panel surya. Kemudian misal sepeda listriknya itu kehabisan baterai, maka sepeda listriknya ini dapat ke stasiun pengisian baterai, kemudian mengecas baterainya di situ, di stasiun pengisian baterai yang menggunakan panel surya, sehingga sepeda listriknya dan letak panel suryanya itu berbeda lokasinya. Nah, prinsipnya seperti itu. Jadi bisa saja panel suryanya itu ada di sepedanya ataupun terpisah di stasiun pengisian baterai panel suryanya, seperti itu. Oke, ini aplikasi dari sepeda listrik tenaga surya. Lalu pertanyaannya, apakah misal tidak pakai baterai, si sepeda listrik dapat berjalan juga? Oke, pertanyaan yang bagus. Sepeda listrik ini dapat berjalan tanpa menggunakan baterai selama cahaya yang diterima oleh panel surya itu cukup, sehingga posisi dari panel surya ini untuk dapat terus menghasilkan listrik, dia harus selalu terkena cahaya matahari. Jadi harus selalu terkena cahaya matahari. Padahal terkadang kan ada mendung dan sebagainya. Nah, itu memang kekurangan dari panel surya, bahwa ketika dia tidak diberikan cahaya matahari atau tidak menerima cahaya matahari, maka dia juga tidak akan menghasilkan listrik, sehingga diperlukan yang namanya baterai. Jadi ketika si panel surya ini tidak terkena matahari, masih ada energi yang tersimpan di baterai, sehingga mungkin saja sepeda listrik ini tanpa menggunakan baterai masih bisa jalan selama si panel surya dapat menerima jumlah cahaya matahari dalam jumlah besar. Jadi harus selalu terkena cahaya matahari untuk dapat menghasilkan listrik, sehingga si sepeda listriknya ini dapat berjalan. Oke. Nah, ini aplikasi yang mungkin sudah sering dilihat di jalan raya, yaitu lampu PJU atau lampu jalan umum, lampu penerangan jalan umum, dan digunakan sebagai lampu lalu lintas. Jadi panel surya itu juga sebenarnya sudah memiliki banyak aplikasi. Salah satunya yang paling terlihat adalah lampu tenaga surya dan lampu lalu lintas tenaga surya. Ketika di jalan raya, ketika di lampu lalu lintas, lampu merah, itu biasanya di atasnya itu ada semacam kotak persegi atau persegi panjang, warnanya biru gelap seperti itu. Nah, itu adalah panel surya.
Jadi lampu itu dia menggunakan tenaga surya. Nah, biasanya di bawah dari panel surya itu terdapat kotak yang isinya adalah baterainya. Sehingga prinsip dari lampu panel surya untuk penerangan jalan umum adalah ketika siang hari, baterai tersebut akan dicas oleh panel surya. Kemudian ketika sudah datang malam hari, baterai akan mengeluarkan energi yang digunakan untuk menyalakan lampu. Seperti itu. Lampu penerangan jalan umum kan hanya menyala ketika malam hari. Nah, ketika siang hari kan dia mati. Nah, ketika siang hari itu si panel surya ini akan mengecas baterainya. Kemudian ketika malam sudah datang dan panel surya sudah tidak menerima jumlah cahaya matahari lagi, karena sudah tidak ada matahari lagi, maka baterai akan mengeluarkan energi yang digunakan untuk menyalakan lampu. Oke, begitu juga dengan lampu lalu lintas, itu juga prinsipnya seperti itu. Nah, kalau di lampu lalu lintas, frekuensi untuk menyalanya kan tidak sebesar lampu penerangan, karena cahayanya juga tidak terlalu ini juga banyak juga, tidak terlalu terang, dan hanya menghabiskan daya sedikit untuk lampu lalu lintas, sehingga dia untuk menyala siang dan malam hari itu masih cukup baterainya itu, karena kapasitasnya juga kecil. Sementara kalau yang lampu penerangan jalan umum kapasitasnya besar karena sangat terang sekali, itu hanya bisa menyala semalaman atau 12 jam. Sementara kalau yang lampu lalu lintas bisa menyala 24 jam karena jumlah daya yang diperlukan itu juga hanya sedikit. Seperti itu. Oke, aplikasi yang selanjutnya adalah mobil tenaga surya. Mobil Tesla atau mobil listrik di luar sana sudah diperjualbelikan secara bebas. Nah, untuk dapat membuat yang namanya mobil listrik tenaga surya, ada dua sistem yang dapat dibuat. Yang pertama adalah mobil listriknya ini diberikan panel surya atau ditempel panel surya pada atapnya, bahkan tidak hanya di atap tapi juga di bodi juga. Nah, ini diberikan panel surya yang jumlahnya memenuhi dari atap dan bodi dari mobilnya, sehingga nanti akan dapat digunakan untuk mengecas baterai. Untuk mobil listrik tenaga surya ini harus menggunakan baterai, karena memang jika tidak menggunakan baterai, nanti ketika tidak ada matahari, maka mobilnya dapat mogok kan. Misal tiba-tiba mobilnya jalan kencang, kemudian tidak ada matahari karena mendung dan sebagainya, tiba-tiba dia tidak bisa jalan. Nah, itu kan malah merugikan orang lain. Oke, jadi memang harus pakai baterai. Jadi risikonya lebih tinggi kalau tanpa menggunakan baterai untuk jenis mobil. Ya, prinsip yang pertama, panel surya ditaruh di bodi dan atap dari mobil listriknya yang berfungsi untuk mengecas baterai. Nah, untuk perbedaan mesin antara mesin yang listrik dan mobil listrik dan mesin mobil konvensional itu jumlahnya juga lebih sedikit yang mobil listrik. Jadi komponen kelistrikannya, kemudian mesinnya itu juga lebih sedikit pada mobil listrik. Pada mobil listrik ini komponen yang paling banyak adalah baterainya, karena memang semua energi akan disimpan ke baterai tersebut. Oke, metode atau sistem yang pertama, panel suryanya ditempel di bodi dan atap dari mobil listriknya ini. Otomatis mobil ini harus selalu terkena matahari, sehingga harus dipanas-panasin terus untuk mengecas baterainya. Kemudian untuk sistem yang kedua, sistemnya adalah menggunakan yang namanya stasiun pengisian listrik. Jadi panel suryanya itu berada di semacam rumah atau stasiun. Kemudian si mobil listriknya akan mendatangi stasiun atau rumah tersebut untuk ngecas baterai di mobilnya. Nah, ini keuntungannya adalah
mobilnya tidak selalu harus panas-panas karena memang terpisah, panel suryanya dengan mobilnya terpisah. Lalu proses pengisian juga menjadi lebih cepat karena jumlah panel surya pada stasiun juga bisa lebih banyak dibandingkan dengan hanya ditempelkan pada bodi mobil. Tapi juga bisa juga di bodi mobil juga tetap diberikan dipasang panel surya, kemudian dengan jumlah sedikit lalu mengisinya di stasiun. Nah, untuk panel surya yang berada di bodi mobil ini digunakan untuk keadaan darurat saja, seperti itu. Jadi ada dua sistem yang dapat digunakan untuk membuat mobil listrik tenaga surya. Sistem yang pertama, panel surya menempel di bodi mobil untuk mengecas baterai, dan ini harus selalu ditempatkan di tempat yang terik matahari, ataupun menggunakan konsep stasiun pengisian listrik yang terpisah dengan mobil listriknya. Kemudian untuk kelebihan dari mobil listrik tenaga surya adalah dia tidak ada emisinya. Artinya tidak ada gas buangnya, sisa pembakaran yang tidak ada. Jadi lucu saja kalau dikatakan bahwa mobil listrik ini memiliki banyak emisi. Itu tidak ada emisinya sama sekali karena tidak menggunakan bahan bakar dan tidak ada pembakarannya, sehingga tidak ada yang dibuang. Semuanya berubah menjadi energi, seperti itu. Oke, aplikasi dari panel surya selanjutnya adalah pompa air tenaga surya. Ini bisa digunakan untuk daerah yang kekeringan, kemudian daerah yang jauh dari daerah kekeringan, jauh dari listrik, kemudian ada di pedalaman ataupun di atas gunung. Nah, ini alternatifnya bisa menggunakan yang namanya pompa tenaga surya. Contohnya adalah di Gunung Kidul atau di tepi pantai yang jauh dari jalan raya dan jauh dari sumber listrik. Jadi bisa menggunakan yang namanya pompa tenaga surya. Nah, pompa tenaga surya ini atau pompa listrik ini jenisnya ada dua juga. Yang pertama adalah menggunakan listrik AC. Jadi ada macam-macam pompa. Ada yang namanya pompa AC yang menggunakan listrik PLN. Kemudian ada yang namanya pompa DC. Nah, pompa DC ini adalah jenis pompa yang menggunakan tenaga listrik atau energi listrik DC. Bisa berasal dari baterai ataupun berasal dari panel surya. Kemudian pompa ini juga dapat digunakan oleh para petani untuk kebutuhan sehari-hari untuk memompa air, karena memang dia gratis. Jadi dia menggunakan energi cahaya matahari, sehingga tidak ada pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk harian. Jadi tidak perlu beli bensin atau solar karena memang bukan jenis pompa solar. Kemudian juga tidak perlu bayar listrik ke PLN karena tidak menggunakan listrik PLN. Sehingga untuk jenis pompa DC ini ibaratnya sekali beli dapat digunakan untuk selamanya, selama panel surya ini tidak rusak. Jadi panel surya ini selama dia papanya itu tidak pecah, itu dia akan selalu menghasilkan energi listrik. Jadi terkena cahaya pun dia ada listrik yang dihasilkan walaupun jumlahnya kecil, sehingga lebih murah, dan ini lebih menguntungkan petani karena memasang sekali tapi bisa digunakan untuk bertahun-tahun, sehingga lebih murah biayanya, seperti itu. Untuk harga panel surya yang 100 WP itu harganya sekitar 600 ribuan. Kemudian untuk pompanya ini harganya 800 ribuan. Kemudian ditambah dengan aki 200.000 dan solar controller 100.000 juga, kemungkinan harga untuk membuat pompa tenaga surya adalah sekitar 2 jutaan. Itu sekali buat 3 juta maksimal sekali buat, tapi bisa digunakan untuk bertahun-tahun dan bisa digunakan untuk semua petani karena dia dapat menyala dari pagi sampai sore full seharian gitu, bisa untuk menyalakan
pompa atau untuk memompa airnya. Bandingkan dengan jika menggunakan solar atau menggunakan listrik PLN dalam 1 hari. Kemudian kalikan dalam waktu 1 tahun. Nah, tentunya lebih murah yang menggunakan pompa tenaga surya. Nah, ini juga merupakan salah satu proyek saya, yaitu membuat pompa tenaga surya. Besok hari Minggu saya akan memasang di Gunung Kidul. Jika ada yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang pompa tenaga surya, bisa silahkan bergabung dengan tim saya untuk membuat produk yang namanya pompa tenaga surya. Oke, lalu ini adalah komponen-komponen yang digunakan untuk menghasilkan listrik tenaga surya. Oke, yang pertama adalah solar cell. Tentunya solar cell array ini adalah solar cellnya. Kemudian ada controllernya. Nah, controller ini berfungsi untuk mengolah listrik yang berasal dari panel suryanya, diolah untuk digunakan untuk mengecas baterai, sehingga dari panel surya ini tidak langsung ke baterai, dia butuh yang namanya solar controller. Nah, solar controller ini akan berfungsi untuk mengecas baterai. Jadi panel surya ini tegangannya adalah 18 volt, kita perlu turunkan menjadi 12 volt dengan solar controller sehingga dapat digunakan untuk ngecas baterainya. Kemudian juga ada yang namanya DC-DC converter atau DC-AC inverter. Nah, kalau DC-DC converter ini fungsinya untuk merubah tegangan DC, misal tegangan 12 volt menjadi tegangan 5 volt. Ini adalah DC-DC converter atau pengkonversi tegangan DC ke DC. Nah, tegangan yang dikonversi adalah tegangan DC 12 volt menjadi tegangan DC 5 volt. Kemudian ada DC-AC inverter atau pengkonversi tegangan DC menjadi tegangan AC. Tegangan DC 12 volt dikonversi menjadi tegangan AC PLN 220 volt, sehingga dengan menggunakan inverter bisa digunakan untuk menyalakan listrik AC atau perangkat listrik AC. Contohnya adalah mesin cuci ataupun disambungkan ke pembangkit listrik sehingga bisa ke rumahan, ke listrik rumahan seperti itu. Ini adalah prinsip dari pembangkit listrik tenaga surya atau komponen listrik tenaga surya. Jadi ada solar controller yang ini, kemudian yang pertama panel surya, kemudian solar controllernya, kemudian baterai, lalu ada DC-DC converter atau pengkonversi tegangan DC-DC, lalu juga ada inverter DC ke AC. Nah, ini adalah komponen yang terpenting dalam membuat listrik tenaga surya. Prinsipnya hampir sama seperti itu. Oke, terima kasih. Demikian materi tentang panel surya, aplikasi dan rangkaiannya. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan untuk teman-teman sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.